Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Devika-Sari, nomor NPM 0523028571. Saya dari kelas Akuntansi Keuangan Pagi B. Saya akan mempresentasikan PowerPoint yang membahas tentang ekuitas pemegang saham atau stockholders equity. Tujuan pembelajaran: 1. Membahas karakteristik bentuk organisasi perseroan. 2. Menjelaskan komponen utama dari ekuitas pemegang saham. 3. Menjelaskan prosedur akuntansi untuk penerbitan saham. 4. Menjelaskan akuntansi untuk saham treasury. 5. Menjelaskan akuntansi dan pelaporan saham preferen. 6. Menjelaskan kebijakan yang digunakan dalam pembagian dividen. 7. Mengidentifikasi berbagai bentuk bagian dividen. 8. Menjelaskan akuntansi untuk dividen saham kecil dan besar dan untuk pemecahan saham. 9. Menunjukkan bagaimana penyajian dan menganalisis ekuitas pemegang saham. Selanjutnya A. Bentuk perseroan corporate form. Keunggulan utama perusahaan berbentuk perseroan adalah kemudahannya menarik dan mengakumulasi sejumlah besar modal. Klasifikasi perseroan berdasarkan sifat kepemilikannya adalah sebagai berikut. 1. Perseroan sektor publik dimiliki oleh unit-unit pemerintah. 2. Perseroan sektor swasta, yaitu ada non-saham ETAP dan EMKM. Selanjutnya ada saham, perusahaan yang beroperasi untuk mencari laba dan menerbitkan saham. Lalu ada perusahaan tertutup, closed corporation, perusahaan non-publik, dan seterusnya ada perusahaan terbuka, open corporation, saham diperdagangkan secara luas dan tersedia untuk dimiliki atau dibeli oleh publik. Adapun perseroan terdaftar, listed corporation, saham diperdagangkan di bursa saham yang terorganisasi. Dan juga ada perseroan tidak terdaftar, unlisted or over the counter corporation, saham diperdagangkan di pasar di mana pialang sekuritas membeli dari dan menjualnya kepada publik. Berikutnya modal saham atau sistem saham, yaitu ekuitas pemegang saham dalam satu perusahaan umumnya terdiri dari sejumlah besar unit atau lembar saham. Setiap kepentingan pemilik perusahaan diwakili oleh jumlah lembar saham yang dimiliki. Setiap saham memiliki hak dan keistimewaan tertentu yang hanya dapat dibatasi oleh kontrak khusus pada saat saham diterbitkan. Jika tidak ada ketentuan yang membatasi, maka setiap saham memiliki hak berikut. 1. Untuk membagi laba dan rugi secara proporsional. 2. Untuk ikut serta dalam manajemen, hak untuk memilih direktur secara proporsional. 3. Untuk membagi aktiva perusahaan bila terjadi likuidasi secara proporsional. 4. Untuk ikut serta secara proporsional dalam setiap penerbitan saham baru dari kelompok yang sama. Disebut hak istimewa preemptive right. Berikutnya saham biasa. Akuntansi untuk penerbitan saham biasa. Penerbitan saham biasa dengan nilai nominal secara tunai. Saham yang dikeluarkan dengan nilai nominal dicatat sebesar nilai nominalnya. Selisih antara nilai nominal dengan harga jual saham disebut agio atau premi, paid in capital in excess of par atau additional paid in capital, atau disagio, discount on stock. Selanjutnya pembelian saham treasury. Debit saham treasury pada harga yang dibayarkan untuk mendapatkan kembali saham. Saham treasury adalah akun kontra dari akun ekuitas. Mengurangi ekuitas ada dua metode pencatatan. 1. Metode biaya atau cost method. 2. Metode nilai pari, par value method. Metode biaya atau cost lebih banyak dipakai dan menghasilkan pendebitan akun saham treasury stock account untuk biaya reakuisisi, serta dalam pelaporan akun ini sebagai pengurang dari total modal disetor dan laba ditahan di neraca atau laporan posisi keuangan. Selanjutnya metode nilai pari atau nilai ditetapkan, mencatat semua transaksi saham treasury pada nilai parinya dan melaporkan saham treasury hanya sebagai pengurang atas modal saham. Berikutnya saham preferen adalah saham dengan kelas khusus yang ditetapkan sebagai preferen. Istimewa karena saham ini memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh saham biasa.
Karakteristik yang berkaitan dengan penerbitan saham preferen yaitu 1. Preferensi atas dividen, 2. Preferensi atas aktiva pada saat likuidasi, 3. Dapat dikonversi menjadi saham biasa, 4. Dapat ditebus pada opsi perseroan, 5. Tidak mempunyai hak suara. Selanjutnya, dividen. Kebijakan dividen adalah aturan yang dibuat perusahaan untuk menentukan bagaimana laba yang diperoleh akan dibagikan kepada pemegang saham, apakah dalam bentuk tunai atau saham, dan berapa besarannya. Beberapa kebijakan dividen yang umum digunakan antara lain kebijakan dividen tetap, kebijakan dividen payout rasio konstan, kebijakan dividen residual, dan kebijakan dividen bertahap. Selanjutnya, bentuk dividen. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai berbagai bentuk dividen. 1. Dividen tunai, cash dividen. 2. Dividen saham, stock dividen. 3. Dividen properti, property dividen. 4. Dividen janji utang, scrip dividen. Berikutnya, dividen saham kecil dan besar. Akuntansi untuk dividen saham dan pemecahan saham melibatkan pencatatan perubahan dalam ekuitas pemegang saham, tetapi tidak mengubah total nilai ekuitas pemegang saham secara keseluruhan. Dividen saham kecil biasanya kurang dari 20-25% dari saham yang beredar, dicatat pada nilai pasar saat pengumuman, sedangkan dividen saham besar di atas presentasi tersebut dicatat pada nilai nominal. Selanjutnya ada penyajian dan menganalisis ekuitas pemegang saham. Penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham adalah proses menampilkan informasi tentang model yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan dan bagaimana model tersebut berubah dari waktu ke waktu. Ini melibatkan penyajian laporan ekuitas pemegang saham dan penggunaan rasio keuangan untuk mengevaluasi kesehatan dengan keuangan dan kinerja perusahaan dari sudut pandang pemegang saham. Jaya adalah perusahaan baru yang didirikan pada 1 Maret 2025. Perusahaan ini menerbitkan saham biasa kepada para investor sebagai modal awal. Berikut adalah transaksi yang terjadi terkait penerbitan saham. Transaksi 1 pada 2 Maret 2025, perusahaan menerbitkan 2.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp10.000 per lembar, dijual dengan harga Rp12.000 per lembar, dan seluruhnya dibayar tunai. 2. Pada 10 Maret 2025, perusahaan menerbitkan 1.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp10.000 per lembar, dijual dengan harga Rp9.000 per lembar, dan seluruhnya dibayar tunai. 3. 20 Maret 2025, perusahaan menerbitkan 1.500 lembar saham biasa tepat pada nilai nominal. Seluruh pembayaran dilakukan secara tunai. Diminta, buatlah jurnal umum untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut. Penyelesaiannya, jurnal tanggal 2 Maret, transaksi menerbitkan 2.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp10.000, dijual seharga Rp12.000 per lembar di atas nilai nominal. Jurnalnya tanggal 2 Maret, akun kas didebet 24 juta, kreditnya modal saham biasa dengan total 20 juta, agio sahamnya dikredit 4 juta. Penjelasannya, 2.000 lembar kali Rp12.000 sama dengan Rp24 juta. Nilai nominal 2.000 dikali Rp10.000 sama dengan Rp20 juta. Agio sahamnya Rp4 juta. Untuk jurnal tanggal 10 Maret 2025, transaksi menerbitkan 1.000 lembar saham biasa dengan harga di bawah nilai nominal, diskonto, seharga Rp9.000 per lembar. Tanggal 10 Maret, akunnya kas didebet 9 juta, kreditnya diskonto saham biasa kontra equity didebet 1 juta, dan modal saham biasa dikredit 10 juta. Penjelasannya, 1.000 lembar dikali Rp9.000 sama dengan Rp9 juta. Nilai nominal 1.000 dikali Rp10.000 sama dengan Rp10 juta. Diskontonya Rp1 juta dicatat sebagai akun kontra ekuitas. Berikutnya jurnal tanggal 20 Maret 2025, transaksi menerbitkan 1.500 lembar saham biasa tepat sesuai nilai nominal. Tanggal 20 Maret, akunnya kas didebet 15 juta. Akun modal saham biasanya kredit 15 juta. Penjelasannya, 1.500 lembar dikali Rp10.000 sama dengan Rp15 juta. Tidak ada agio atau diskonto. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.